Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, kembali lagi kita pada pembahasan patofisiologi. Nah, di sini kita masih ngebahas tentang penyakit pada saluran pencernaan atau gastrointestinal. Nah, khususnya kita sini akan membahas tentang sindrom iritasi usus. Nah, kita langsung masuk pembahasannya. Di sini sindrom iritasi usus ini sendiri kalau yang lebih sering dikenal dengan nama lainnya yaitu irritable bowel syndrome atau yang disingkat dengan IBS. Kalau sebelum-sebelumnya kita udah bahas tentang inflammatory bowel disease atau disingkat dengan IBD. Nah, sekarang kita ngebahas tentang IBS. Nah, di sini kita lihat dia itu merupakan suatu kondisi di mana terjadinya serangan sakit perut atau nyeri abdomen yang berulang-ulang ataupun terjadinya gerakan usus yang abnormal. Nah, yang nantinya baik kedua-duanya ini dapat mengakibatkan terjadinya sembelit atau bahasa apanya konstipasi atau juga dapat mengakibatkan terjadinya diare atau bahkan kedua-duanya. Nah, di mana sering sekali sakit perut ini akan mereda setelah buang air besar. Nah, meskipun kelihatannya sama antara IBS dengan IBD ini sendiri, walaupun ada beberapa gejalanya yang sama, nah tapi dia sangat berbeda dari IBD sendiri. Nah, perbedaannya adalah di mana? Kalau pada IBS, pada sindrom iritasi usus ini sendiri, dia itu tidak ada yang melibatkan inflamasi. Nggak ada dia. Tidak ada inflamasi, tidak ada tuka. Nah, ataupun kerusakan-kerusakan lainnya itu nggak ada dia. Nah, yang terjadi pada IBS itu sebenarnya apa dia? Yaitu gangguan fungsional. Nah, di sini nih dia nih. Yaitu gangguan fungsional pada usus itu sendiri. Nah, mekanisme yang menyebabkan gejala sindrom iritasi usus ini sendiri atau IBS ini sendiri sebenarnya masih belum dipahami dengan sepenuhnya. Masih belum dipahami dengan sepenuhnya dia. Masih belum jelas seperti itu. Nah, saat ini sebagian besar penelitian itu dia mempelajari penyebabnya dengan cara berfokus pada gejala-gejala utama yang menyertainya. Yaitu seperti yang disampaikan tadi, yaitu nyeri abdomen yang berulang dan juga gerakan usus yang abnormal. Nah, di sini kita lihat untuk sakit perut pada bagian abdominal ini sendiri, setelah ditelusuri, setelah dipelajari seperti itu. Nah, hal ini diduga terjadinya disebabkan karena sebagian besar penderita IBS diketahui memiliki visceral hypersensitivity. Nah, atau hypersensitivitas visceral. Yaitu di mana ujung saraf sensorik di dinding usus penderita itu, ini kan banyak nih di lambung di usus kita itu sendiri saraf-saraf. Nah, saraf visceralnya itu sendiri ujung-ujungnya itu ujung-ujungnya itu yang di dinding usus penderita, dia itu tuh memiliki respon yang kuat yang tidak normal terhadap rangsangan. Nah, seperti terjadinya peregangan selama dan setelah memakan makanan. Nah, itu yang terjadi. Jadi dia memberikan respon yang abnormal dan juga kuat terhadap stimulus. Kapan stimulus itu ada? Ketika masuknya makanan. Apa yang terjadi setelah stimulusnya itu ada? Peregangan. Nah, itu dia yang terjadinya itu sendiri. Nah, dengan adanya hipersensitivitas visceral inilah yang dapat menjelaskan mengapa penderita IBS ini dia mengalami sakit perut yang berulang. Nah, kalau untuk motilitas usus itu sendiri atau pergerakan usus yang abnormal tadi, nah mekanisme yang mendasarinya itu masih belum jelas kalau yang untuk pergerakan usus ini. Nah, yang menjadi petunjuk sebenarnya adalah gejala yang sering muncul ketika penderita makan makanan yang mengandung apa? Mengandung karbohidrat rantai pendek. Nah, setiap memakan karbohidrat rantai pendek, dia itu langsung pergerakan ususnya menjadi tidak normal. Seperti apa? Yaitu kayak laktosa,
lalu juga fruktosa. Nah, itu kan banyak mengandung karbohidrat rantai pendek. Nah, salah satu penjelasan yang mungkin adalah ketika karbohidrat rantai pendek yang tidak diserap ini nantinya akan menarik air melintasi dinding gastrointestinal karena dia kan di sini nih, dia nggak diserap. Nah, jadinya dia nanti di sini kan konsentrasinya akan lebih tinggi. Nah, tentunya nantinya akan mengakibatkan adanya daya tarik air. Nah, karena kita tahu bahwa partikel itu kalau misalnya terlalu dalam air, nah prinsipnya gimana dia? Dia akan berpindah dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah atau yang rendah ke tinggi dia. Nah, dia akan kalau misalnya di sini tinggi ini konsentrasinya, berarti dia akan mencoba menyeimbangkan kan ya hemostatis itu sendiri, sehingga nantinya untuk menyamakan konsentrasi antara di lumen dengan di sel itu sendiri, yang cairan yang ada di luar lumen ini dia bakalan menarik ke dalam untuk menyeimbangkan konsentrasinya itu sendiri. Nah, sehingga nantinya karbohidrat pendek yang tidak diserap tadi akan bertindak sebagai zat terlarut yang akan menarik air melintasi dinding gastrointestinal ke dalam lumen itu sendiri. Nah, yang akan memicu hipersensitivitas visceral yang akan menyebabkan rasa sakit di bagian abdomen. Nah, selain itu, kelebihan air ini nantinya juga dapat menyebabkan otot polos yang melapisi usus mengalami kejang. Nah, jadinya itu kalau misalnya sudah tertarik air akan terasa nyeri karena dia itu tuh hipersensitivitas sarafnya itu sendiri, lalu juga akan mengakibatkan terjadinya spasme pada otot polos yang melapisi dinding ususnya itu sendiri. Nah, hal inilah yang nantinya akan mengakibatkan terjadinya diare jika kelebihan air tersebut tidak diserap kembali ke dalam tubuh tentunya. Nah, selain itu, kondisi ini dapat diperburuk dengan di metabolismenya karbohidrat rantai pendek yang tidak diserap oleh flora bakteri gastrointestinal ini yang akan nantinya, nah ini kan banyak nih fruktosanya, laktosanya yang kan, cincin ataupun rantai pendek karbohidrat itu sendiri. Nah, nantinya akan dimetabolisme oleh bakteri flora normal ususnya kita. Nah, saat bakteri flora normal itu memetabolisme cincin rantai pendek ini sendiri, dia itu akan menghasilkan gas. Nah, yang nantinya gas ini akan memicu terjadinya perut kembung, kejang, dan atau rasa sakit yang lebih banyak karena adanya gas ini sendiri. Jadi memperparah rasa sakitnya. Terapinya sendiri, karena mekanisme di balik IBS atau sindrom iritasi usus ini masih belum jelas, nah umumnya terapi akan ditujukan untuk mengurangi gejala. Nah, tujuan itu adalah menjadikan gejala sebagai target terapinya itu sendiri. Nah, oleh karena itu, hal-hal yang akan dilakukan adalah seperti modifikasi diet. Nah, modifikasi makanan yang dimakan, seperti menghindari makanan-makanan tertentu, seperti apel, lalu kacang-kacangan, kol-kolan, karena ini diketahui makanan-makanan tersebut mengandung atau memiliki karbohidrat rantai pendek. Nah, ini harus dihindari. Nah, berikutnya untuk konstipasi yang terjadi, nah ini bisa kita berikan dengan pemberian serat terlarut, lalu pelunak tinja atau pelunak feses, lalu kita dapat memberikan juga laksatif osmotik. Nah, sementara itu kalau untuk rasa kejang dan rasa sakitnya, rasa nyerinya itu, nah dapat kita pertimbangkan untuk memberikan obat anti diare, nah seperti antagonis serotonin ataupun obat muskarinik, golongan muskarinik. Nah, di samping itu mengelola stres dan mengendalikan perasaan cemas. Nah, untuk mengendalikan stres, mengelola perasaan cemas, lalu juga depresi. Nah, ini dapat dilakukan untuk mengurangi gejala-gejala sindrom iritasi usus besar atau IBS ini sendiri. Nah, kita ringkas pembahasan kita tentang sindrom iritasi usus atau IBS ini sendiri atau irritable bowel syndrome ini. Nah, pencetusnya kita tahu bahwa ini dicetuskan oleh beberapa hal, salah satunya diduga bahwa dapat dicetuskan oleh adanya kandungan karbohidrat rantai pendek pada makanan dan juga jika pasien memiliki riwayat gastroenteritis akut ataupun dapat dicetuskan oleh stres. Nah, penderita ABS ini akan mengalami nyeri perut yang berulang.
Nah, akan mengalami nyeri perut yang berulang atau nyeri abdomen yang berulang yang disertai dengan konstipasi dan atau diare. Nah, rasa sakit ini biasanya berkurang setelah buang air besar. Nah, patofisiologi mendasarinya itu belum dipahami dengan baik, tetapi diduga kuat adanya keterkaitan dengan hipersensitivitas visceral yang terdapat pada usus kita. Nah, dan juga dikarenakan adanya pergerakan usus yang tidak normal atau abnormal motilitas bowelnya itu sendiri. Nah, di mana pemicu ataupun faktor resikonya adalah seperti karbohidrat pendek, lalu serangan gastroenterit akut dan juga stres dan lain-lainnya. Nah, itulah pembahasan kita mengenai sindrom iritasi usus atau irritable bowel syndrome. Kita ketemu lagi pada pembahasan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.